Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, hari ini kita bertemu kembali, ya, kita di rumah masing-masing beribadah. Hari ini adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Nah, adik-adik sekalian, tetap semangat ya, tetap sehat-sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik sekalian, kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian. Kiranya dalam peringatan hari kematian Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus hari ini, kami anak-anak yang adalah sahabat-sahabat-Mu semakin baik karena mengenang betapa banyak kesusahan dan penderitaan yang Engkau tanggung karena kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, kita bernyanyi lagi ya. Ya, kita bernyanyi lagi, dan adik-adik sekalian nanti tiru gerakannya ya. Lagunya Yesus disalib karena cinta saya. Ikutin ya gerakannya ya.
cinta saya. cinta saya, Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Ya, adik-adik sekalian, Amak Pendeta akan membaca firman Tuhan ya untuk kita dalam ibadah Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 36. Saya ulangi ya, Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian bunyinya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya,
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Nah, hingga sedemikian firman Tuhan yang memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan menyaksikan sekilas tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sih dia mati? Untuk apa dia mati? Mari kita saksikan ya, adik-adik sekalian ya. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Supaya dosa kita diampuni, supaya kutukan kepada kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan, kita tidak menuju kepada kematian. Nah, Yesus berteriak, Lord, you've forsaken me. Yesus berteriak, kenapa Tuhan meninggalkan dia? Kenapa Tuhan meninggalkan kita? Karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus yang tersalib, semua dosa manusia telah dipakukan di salib Tuhan Yesus Kristus. Aturannya ada setengah dunia yang tersalib, tapi Tuhan Yesus menggantikan adik-adik sekalian. Nah, Yesus berkata sudah selesai. Artinya apa? Bahwa tugasnya sudah selesai. Dosa-dosa kita telah diampuni. Dari gelap maka terbitlah terang. Dari dosa kita telah diampuni. Yesus menyerahkan nyawanya kepada
Nah, adik-adik sekalian, tadi yang kita baca dalam Yohanes 19 itu ada dua perkataan Tuhan Yesus yang disalib. Yang pertama dikatakan, aku haus. Nah, kalau kepada orang haus, apa yang diberikan? Air supaya diminum. Nah, Yesus itu haus akan perbuatan kita yang baik. Ya, Yesus haus akan perbuatan kita yang baik. Karena itu kematian Yesus harus mengubah adik-adik sekalian. Ya, harus apa? Harus mengubah adik-adik sekalian dari yang bandel jadi baik, dari orang yang berbohong jadi orang yang jujur, ya, yang sering melawan menjadi orang yang taat. Mau kan berubah adik-adik? Mau kan? Ya, dari sebelumnya malas melipat selimut, sekarang jadi rajin. Ya, itu yang pertama. Jadi Yesus haus akan perbuatan baikmu. Nah, yang kedua dikatakan dalam Yohanes 19 tadi, Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Semuanya dosa-dosa kita sudah diampuni di kayu salib. Bahwa tugasnya untuk mengampuni dosa kita dan mati di kayu salib sudah tuntas diselesaikannya. Nah, sekarang adik-adik sekalian, Yesus yang sudah selesai hingga mati di kayu salib, tapi kita terus berlanjut, ya. Berlanjut apa? Berlanjut untuk menjadi alat di tangan Kristus, menjadi saksi Kristus. Ya, kita menjadi saksi Kristus di rumah, di sekolah minggu, di gereja, atau di tempat kita bermain, dimanapun kita harus menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik sekalian, ini tugasnya, ya. Nah, ini tugasnya. Nanti kasih sama kakak guru sekolah minggu. Orang tua, abang kakak di rumah, tolong adik-adik sekolah minggunya dibantu ya. Nah, di sini ada daftar hidup yang berubah karena kematian Tuhan Yesus. Ada satu, daftarkan, misalnya tadi, ya, misalnya yang jahat jadi baik. Nah, sampai sebanyak-banyaknya, ya, itulah tugasnya. Nanti kalau sudah sekolah minggu di gereja lagi, dibawa dan diserahkan kepada kakak-kakaknya guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu. Nah, ini daftarkan 1 sampai 100 pun boleh, sebanyak-banyaknya pun boleh, ya. Apa yang harus berubah di dalam kehidupan adik-adik sekalian? Udah mengerti ya? Nanti kakak, abang, opung, orang tua tolong supaya dikasih tahu kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, kita bernyanyi dulu, aku berubah, ya. Apa yang berubah? Ya, bukan rambut kita jadi merah dari yang hitam, tidak, tapi perilaku kita berubah. Nah, itu kata-katanya. Gerakannya juga ikuti ya nanti ya. Nah, itu Kak Ito.
Kita ulangi ya, kita nyanyi sekali lagi ya, adik-adik sekalian ya, kita nyanyi sekali lagi bahwa kita harus berubah, amin, harus berubah. Ya, kita ulangi ya. Ya, tiru gerakannya jadi ya. Nah, adik-adik sekalian, di Jumat Agung ini selamat berubah. Selamat berubah ya adik-adik. Bukan jadi Superman, Spiderman, atau Power Rangers, bukan berubahnya, tapi berubah jadi baik. Amin adik-adik sekalian. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami anak-anak-Mu, supaya
di dalam memperingati hari kematian anak Tuhan Yesus Kristus, karakter kami berubah menjadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yang dahulu suka berbohong, kami menjadi jujur. Yang dahulu adalah jahat, menjadi baik. Karena Tuhan telah mati untuk menebus kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya kami senantiasa sehat di rumah, dan kami boleh belajar di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, relawan yang bekerja untuk melawan COVID-19 yang mempertaruhkan nyawa supaya Tuhan menjaga mereka dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkan juga ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya, sehat-sehat semuanya.